mengatur tentang kegiatan aktivitas sosial di lingkungannya masing-masing. Di peraturan inilah yang kemudian secara selektif kepala daerah bisa menentukan mana yang seharusnya seluruhnya bisa bekerja dari rumah, mana perkantoran atau perusahaan yang memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan atau pekerjanya bekerja dari rumah. Misalnya yang terkait dengan industri, yang terkait dengan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Kemudian juga mana yang kemudian perlu diatur yang terkait dengan ekspor atau industri strategis dan seterusnya. Termasuk bagaimana kemudian pusat perbelanjaan, bagaimana pasar, bagaimana toko diatur. Ini semua adalah kebijakan pelaksanaan teknis oleh kepala daerah, yang tentunya akan tertuang di peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan seterusnya. Oleh karena itu, evaluasi dari pelaksanaan PSBB ini salah satunya di samping pengendalian jumlah pelaporan dari kasus positif yang kemudian muncul, juga disertai dengan bagaimana masyarakat bisa menjalankan dengan baik. Apakah kemudian ini akan mampu mengendalikan pandemi secara maksimal? Apakah kemudian ini akan mampu memberikan ketenangan pada masyarakat? Maka peraturan-peraturan pelaksana pada level kepala daerah inilah yang menjadi penting. Saudara-saudara, berikutnya adalah bahwa kita harus memberikan jaminan bahwa arus logistik dari pusat sampai daerah, dari sentra produksi sampai kemudian masyarakat pengguna, dari gudang sampai dengan daerah harus berjalan dengan baik. Ini menjadi penting agar kita bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh masyarakat bisa terpenuhi, bisa mengakses kebutuhan itu untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya dasar. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya. Dan inilah yang kemudian menjadi kontrol dari semua kinerja pemerintahan, mulai dari pemerintahan tingkat desa, pemerintahan tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Ini harus kita jalankan dan kemudian kita awasi secara bersama. Kita menyadari betul bahwa sebagian saudara-saudara kita tentunya akan terpukul sisi kehidupan ekonominya, karena kemudian aktivitasnya yang kemudian harus dibatasi. Oleh karena itu, kondisi ini akan menimbulkan kesulitan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Pemerintah menyadari ini semuanya dan sudah menyiapkan bahwa perlu ada stimulus ekonomi dan perlu ada jaring pengaman sosial yang harus betul-betul tepat sasaran. Karena ini juga merupakan bagian dari kunci sukses kita agar masyarakat bisa menjadi tenang. Masyarakat bisa tidak panik. Semuanya akan mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan jaring pengaman sosial ini. Semua golongan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, ini menjadi perhatian yang serius yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sudah barang tentu banyak sekali ketentuan peraturan yang sudah dibuat oleh kementerian lembaga terkait. Inilah yang menjadi acuan di dalam kaitan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan jaring-jaring sosial dan kemudian mengamankan stimulus kepada masyarakat. Saudara-saudara, ini beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan bersama-sama kita laksanakan bersama masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan bahwa COVID-19 hanya dapat dicegah dengan disiplin yang kuat, dengan semangat gotong royong yang tidak terputus. Mari kita bisa berperan, tetap tinggal di rumah, jangan bepergian, pastikan kita tidak tertular, ataupun kalau kemungkinan kita sakit, pastikan kita tidak menulari orang lain. Oleh karena itu, tidak mudik, tidak ada pilihan yang lain, tidak mudik. Karena kita tidak bisa memberikan jaminan keamanan sepanjang perjalanan mudik. Sangat mungkin kita akan kontak dekat dengan orang tanpa gejala. Saat di kendaraan umum misalnya, saat di terminal, saat di stasiun, saat di rest area kalau misalnya menggunakan jalan tol, atau di tempat-tempat umum lainnya di sepanjang perjalanan.
Oleh karena itu, kita akan berpotensi tertular. Perjalanan kita tidak aman. Dan manakala kemudian kita tertular, maka kita berpotensi menularkan kepada saudara kita, kepada keluarga kita di kampung halaman. Oleh karena ini penting, dan kemudian inilah bentuk dari disiplin kita yang diuji. Dan ini pula komitmen kita secara bersama-sama kalau menginginkan COVID-19 ini bisa segera ditangani dengan baik. Saudara, tetap gunakan masker. Kalaupun terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Batasi waktunya jika keluar rumah. Hindari kerumunan orang. Justru kita tidak perlu keluar rumah hanya sekedar untuk berkerumun dengan saudara-saudara yang lain, dengan tetangga, dengan teman. Hindari. Kemudian, kalaupun terpaksa harus bepergian untuk satu kepentingan yang sangat mendesak, upayakan jangan menggunakan kendaraan umum yang penuh sesak. Pemerintah telah mengatur beberapa moda transportasi umum dengan membatasi jumlah orang. Ini adalah bentuk kepedulian kita. Keberhasilan ini hanya tergantung kepada kita. Apakah kita mau disiplin untuk mematuhi itu? Kemudian setelah sesampai di rumah, segera lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kalau memungkinkan segera ganti baju, ganti pakaian, ganti masker. Ini menjadi penting sebelum kemudian kita berinteraksi dengan keluarga kita. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan, saudara-saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis. Karena kalau mereka terinfeksi COVID-19 akan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, sadari betul bahwa sebagian besar adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang masih sehat, yang masih muda, yang memiliki imunitas baik, tidak berarti mereka tidak membawa virus. Bisa saja mereka terpapar virus meskipun mereka tidak mengalami keluhan apapun. Nah, ini manakala kemudian menular kepada saudara kita yang rentan, ini akan berdampak fatal. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjalankan ini. Mari kita bekerja sama. Mari sejak dari perangkat RT, RW, desa, sampai dengan kemudian pelaksanaan di tingkat yang lebih tinggi lagi, kita jalankan dengan komitmen yang baik. Saudara-saudara, berikut akan saya sampaikan beberapa data yang kita dapatkan dari kinerja data selama 24 jam terakhir. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini sebanyak 116.861 spesimen. Ini berasal dari 86.061 orang pasien. Kemudian kasus positif terkonfirmasi bertambah 395 orang, sehingga menjadi 11.587 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh bertambah 78 orang, sehingga menjadi 1.954 orang. Kasus yang meninggal bertambah 19 orang, sehingga menjadi 864 orang. Pasien ODP akumulasi sampai dengan saat ini adalah 238.178. Dari data ini, kemungkinan besar bahwa yang sudah selesai kita observasi dan kemudian sudah selesai pemantauannya sekitar hampir 200.000. Oleh karena itu tinggal sebagian saja yang memang proses pemantauannya belum selesai. PDP 24.020 orang. Ini keseluruhan sedang dalam proses untuk konfirmasi laboratorium dengan menggunakan PCR. 331 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632, kemudian Sulawesi Selatan 199,
Jawa Timur 178, Jawa Barat 159, dan Bali 159. Dari total keseluruhannya adalah 1.954 orang. Saudara-saudara, inilah yang kemudian bisa kita sampaikan. Mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19. Mari kita putuskan penularan COVID-19. Hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jangan mendiskriminasikan COVID-19 yang sudah sembuh. Kemudian, mari kita hargai, kita hormati tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam layanan penderita COVID-19. Mereka semestinya kita tempatkan sebagaimana mestinya, sebagai orang-orang yang banyak menolong kita, bukan kita diskriminasikan. Oleh karena itu, transmisi penularan ini harus betul-betul kita waspadai. Penyakit ini tidak lagi mengenal batas usia, tidak lagi mengenal golongan, tidak ada lagi mengenal pekerjaan. Ini semuanya berisiko untuk tertular, dan kemudian juga berisiko untuk menular ke siapapun. Maka mari, kita harus menjadi satu bagian yang utuh. Pandemi adalah masalah dunia, bukan hanya masalah 1-2 negara, bukan masalah 1-2 provinsi dalam negara, bukan masalah 1-2 kabupaten di dalam negara, demikian seterusnya. Ini masalah bersama. Oleh karena itu ini mutlak untuk kita pahami. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya aman karena saya berada di tempat yang tidak ada kasus. Saya merasa tidak aman karena saya berada di tempat yang banyak kasus. Semua memiliki kemungkinan yang sama. Oleh karena itu kehati-hatian harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kita yakin dengan bergotong royong melawan COVID-19 dan terintegrasi secara baik mulai dari pusat sampai ke desa, RT, RW, sampai dengan keluarga, maka kita bisa menghadapi ini dengan baik. Komitmen kita